Om Swastiastu. Halo semuanya. Di sini kami sedang membuat video praktek dengan materi ASEAN. pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik, sebelum mulai ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia, absen 22. Saya Delodita, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Tantri, nomor absen 25. Saya Mirna, absen 30. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Kami lanjutkan ke materi. Selamat menonton! Daftar isi. Pengertian dari ASEAN. ASEAN sendiri adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Jadi secara sederhana, ASEAN dapat dipahami sebagai asosiasi atau organisasi kawasan di Asia Tenggara. Sejarah ASEAN. ASEAN sendiri didirikan oleh 5 negara, termasuk Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial, kecuali Thailand. Proses berdirinya ASEAN terjadi di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN yang diwakili oleh 5 Menteri Luar Negeri. Deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek yang kata-kata sederhana yang hanya berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikannya ASEAN. Adapun tujuan pembentukan ASEAN sebagai berikut. Yang pertama ada mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua ada meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam persertifikatan bangsa-bangsa. Yang ketiga ada meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Ada bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana penguatan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Dan yang terakhir ada memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri. Berikut beberapa negara pendiri ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang digagas pada 8 Agustus 1967. Kelima negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Masing-masing negara diwakili oleh tokoh penting. Ada yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan ada pula yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Berikut 5 tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama, ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga, S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. 5. Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Berikut beberapa anggota yang tergabung dalam ASEAN. Anggota ASEAN yang pertama yaitu Indonesia yang bergabung pada tahun 1967. Yang kedua ada Malaysia. Yang ketiga ada Singapura. Yang keempat Thailand. Yang kelima Filipina. Yang keenam ada Brunei Darussalam. Yang ketujuh Vietnam. Yang kedelapan ada Laos yang bergabung pada tahun 1997.
Yang ke-9 ada Myanmar, yang ke-10 ada Kamboja, dan yang ke-11 ada Timor Leste yang bergabung pada tanggal 11 November 2022. Prinsip ASEAN. ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yakni pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas sosial dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kerjasama ASEAN. 1. Deklarasi SOFAN adalah singkatan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau zona damai, kemerdekaan, dan kenetralan. Sebab hal ini menyangkut kemerdekaan, kebebasan, dan persatuan negara tersebut. 2. Kesepakatan bebas nuklir. Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau wilayah bebas senjata nuklir Asia Tenggara adalah salah satu contoh bentuk kerjasama ASEAN berikutnya. 3. AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yakni perjanjian untuk menghapus kuota dan tarif perdagangan antar negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara anggota. Yang keempat, proyek industri ASEAN. Apa sih hubungan Indonesia dengan ASEAN? Indonesia sebagai salah satu 5 negara pendiri ASEAN pada tahun 1967 telah memainkan peran kunci dalam membentuk visi, arah, dan tujuan ASEAN serta dalam mempromosikan integrasi regional, keamanan, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sekian video yang dapat kami sampaikan pada kali ini tentang materi ASEAN. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.